Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nili Dorsman. Di video ini saya akan menjawab UTS Sejarah Pemikiran Ekonomi. Yang dimana paket soal yang saya pilih yaitu paket soal A, mazhab Pisiokrat dan mazhab Merkantilis. Soal yang pertama, coba Anda sebutkan dasar-dasar timbulnya pemikiran Pisiokrat. Jawabannya, 1. Mazhab Pisiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi merkantilis. 2. Aliran Pisiokrat merupakan koreksi atas aliran merkantilis. 3. Kaum Pisiokrat membangun teori berdasarkan konsep hukum alam sehingga berbeda sangat jauh dengan kaum merkantilis. 4. Berakhirnya aliran merkantilis di Prancis. Soal nomor 2. Apa inti pemikiran mazhab Pisiokrat? Jawabannya 1. Semboyan laissez-faire dan laissez-passer. 2. Tekanan pada sektor pertanian. 3. Pemilik tanah harus dibebani pajak. Soal nomor 3. Tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap perkembangan mazhab Pisiokrat adalah Brasius, Quesnay, dan Jacques Turgot. Jelaskan apa pemikiran Turgot dalam mengembangkan pemikiran ekonomi mazhab Pisiokrat. Jawabannya, Turgot mempunyai dua sumbangan utama terhadap ekonomi, yaitu teori uang sebagai tabir dan teori fluktuasi. Teori uang sebagai tabir yang mempersulit pengamatan fenomena ekonomi. Namun demikian, pemikiran ini merupakan gagasan ke arah menemukan dasar satuan perhitungan. Soal nomor 4, coba jelaskan pembagian masyarakat perekonomian menurut Quesnay dan tabel ekonominya. Jawabannya 1. Produktif class, 2. Steril class, 3. property class. Soal nomor 5, menurut Quesnay, pajak harus dibebankan kepada siapa dan mengapa demikian? Jawabannya, harus dikenakan kepada sektor yang tidak menghasilkan apa-apa, yaitu kepada pemilik tanah. Konklusi kebijakan penting yang pertama dari tabel adalah bahwa pajak seharusnya hanya dikenakan pada tuan tanah saja, karena pajak yang dikenakan pada sektor pertanian dan manufaktur akan membahayakan perekonomian, maka pajak harus dikenakan kepada sektor yang tidak menghasilkan apa-apa, yaitu kepada para pemilik tanah. Soal nomor 6, coba saudara jelaskan siapa yang diuntungkan mazhab Pisiokrat, mengapa demikian? Jawabannya, yang diuntungkan dalam mazhab Pisiokrat yaitu buruh. Pisiokrat berpendapat bahwa karena para buruh itu menerima upah yang besarnya sama dengan biaya untuk hidup, maka upah mereka akan naik jika harga gandum naik. Menurut mereka, tingginya tingkat harga tidak ada artinya bagi kesejahteraan kaum buruh. Soal nomor 7, sebutkan beberapa konsep-konsep ekonomi yang dilahirkan dari pemikiran-pemikiran mazhab Pisiokrat. Jawabannya 1. Konsep sistem perekonomian suatu negara. 2. Teori nilai dan harga terbagi menjadi 3, yaitu harga dasar barang-barang, harga penjualan, dan harga yang harus dibayar oleh konsumen. 3. Konsep teori uang sebagai tabir dan teori fluktuasi. Soal nomor 8, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mendasari perkembangan pemikiran merkantilisme. Jawaban, 1. Adanya keberadaan negara-negara merdeka di Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Italia. Nomor 2, negara-negara tersebut ingin mempertahankan kesejahteraan, kebebasan, dan kedaulatan rakyatnya. 3. Negara-negara tersebut memerlukan kondisi ekonomi yang kuat agar bisa bertahan. 4. Ditetapnya logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. 5. Adanya jaringan perdagangan pelayan dan eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Soal nomor 9, menurut pemikiran merkantilisme, bagaimana cara mencapai kemakmuran negara? Jawabannya, ciri utama dari pemikiran merkantilisme adalah campur tangan negara secara menyeluruh untuk mengintervensi dan mengatur perekonomiannya. Merkantilisme menitik beratkan kemakmuran suatu negara berdasarkan tingkat kekayaan. Soal nomor 10, menurut Thomas More, bagaimana cara meningkatkan surplus ekspor? Jelaskan. Kaum merkantilisme menyebut bahwa konsep kesejahteraan didasarkan pada jumlah kekayaan stok emas negara serta neraca perdagangan yang surplus. Atas dasar dua hal ini, maka kebijakan pemerintah yang utama adalah bagaimana mendorong ekspor dan membatasi impor. Soal nomor 11, jelaskan pemikiran Colbert sebagai salah satu pelopor merkantilisme. Jawaban, pemikiran Colbert di dalam merkantilisme adalah bahwa negara harus memerintah di bidang ekonomi dan kepentingan negara atau kerajaan menjadi kepentingan yang
paling diprioritaskan dibandingkan pedagang dan golongan lainnya. Tujuan dari kebijakan ekonomi merkantilisme adalah untuk membangun dan memperkuat ekonomi negara. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.